Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari bab 1 yang berjudul Pemanenan dan Persiapan untuk Pasar. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama dengan saya sendiri sebagai moderator, bernama Dwi Krisno Aprilianto dengan NIM 20030360034. Yang kedua dengan Sanditya Nova Ramadan NIM 20030360042. Yang ketiga ada Novandi Eka Ramadhani dengan NIM 20030360013. Yang keempat ada Gary Pawana dengan NIM 20030360026. Yang kelima ada MD Den Sofian dengan NIM 20030360858. Yang keenam ada Arun Maulana Ngewa dengan NIM 20030360029. Yang kemudian akan dibacakan oleh Saudara Novandi Eka Ramadhani. Dipersilakan agar menyalakan mic-nya. Yang pertama ada pemanenan. Pemanenan adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Istilah ini paling umum digunakan dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di sebuah lahan. Namun sebelum melaksanakan harus memperhatikan beberapa hal bagi berikut. Ini untuk pada kematangan yang tepat memungkinkan penanganan untuk memulai pekerjaan mereka dengan produk berkualitas terbaik. Produk yang dipanen terlalu dini mungkin kurang beraroma dan mungkin tidak matang dengan baik. Sementara produk yang dipanen terlambat mungkin bersifat terlalu matang. Refraktometer dan penguji ketegasan. Ini adalah refraktometer. Refraktometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya, yaitu memanfaatkan refraksi. Kemudian akan Dianova Ramadhani. Dipersilahkan agar menyalakan mic. Selanjutnya adalah penguji ketegasan. Penguji ketegasan digunakan untuk menguji buah-buahan dengan beberapa aspek untuk menentukan bahwa buah tersebut sudah baik dan bagus untuk dipetik. Selanjutnya ada proses pemanenan. Proses pemanenan adalah proses pengumpulan hasil pertanian yang telah memenuhi syarat untuk dipanen. Selanjutnya ada praktek panen. Praktek panen adalah praktek yang menggunakan teknik yang harus mengurangi kerusakan mekanis seminimalisir mungkin, sehingga menghasilkan hasil panen yang baik. Adapun caranya sebagai gambar berikut. Cara yang pertama, pilih dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Lalu untuk beberapa tanaman, titik putus alami terbentuk di persimpangan batang dan tangkai ketika produk sudah matang. Jika sejumlah kecil sayuran berdaun sedang dipanen untuk digunakan di rumah atau dijual di pinggir jalan terdekat ataupun pasar petani, bak kecil berisi air dingin dapat berguna untuk mendingin produk. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Arun Maulana Ngewa. Dipersilahkan. Wadah panen. Wadah panen merupakan wadah untuk tanaman yang telah dipanen dan dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke tempat pengepakan. Ada contoh wadah
panen dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Gambar pertama merupakan keranjang dan ember. Gambar kedua merupakan tas dari kain yang merupakan wadah panen yang cukup modern. Selanjutnya. Gambar ketiga yaitu wadah panen dari plastik. Peti plastik relatif mahal tetapi tahan lama, dapat digunakan kembali dan mudah dibersihkan. Selanjutnya ada alat panen. Alat panen merupakan alat-alat yang digunakan proses pemanenan. Adapun contohnya yaitu gunting. Gunting digunakan untuk memanen buah-buahan yang gampang digapai oleh tangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gary Pawana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Itu berbagai model gunting yang digunakan untuk memanen, yaitu gunting tangan berbilah lurus untuk buah-buah dan bunga, dan juga pisau melengkung tipis untuk anggur dan buah-buahan. Dua jenis pisau ini, gunting ini, pemangkasan ini sering digunakan untuk memanen buah-buahan, beberapa sayuran, dan juga bunga potong. Berbagai gaya tersedia sebagai model genggaman atau tiang, termasuk gunting untuk memotong dan menahan batang produk yang dipotong. Fitur ini memungkinkan pemetik memanen tanpa kantong penangkap dan tanpa menjatuhkan buah. Dan kemudian gunting pohon dan tiang clipper untuk buah jeruk, dan juga menggunakan tiang pemetik. Menggunakan keempat alat jenis ini yang dipasang pada tiang panjang dapat membantu memetik hasil panen seperti mangga dan alpukat ketika buahnya sulit dijangkau. Ujung tombak harus tetap diasah dan kantong penangkap harus relatif kecil. Sudut ujung tombak dan bentuk kantong penangkap dapat mempengaruhi kualitas buah yang dipanen. Jadi penting untuk memeriksa kinerja dengan cermat sebelum menggunakan alat baru. Next. Dan kemudian tas koleksi tenun tangan dan juga karung koleksi kanvas. Pohon buah-buahan kadang cukup tinggi dan membiarkan buah jatuh ke tanah ketika dipotong dari pohon akan menyebabkan memar parah. Jika dua pemetik bekerja sama, yang satu dapat memotong atau memotong buah dari pohon, dan yang lain dapat menggunakan karung untuk memecah kejatuhannya. Penangkap menopang tas dengan tangan dan satu kaki. Menangkap buah yang jatuh lalu menurunkan ujung tas untuk memungkinkan buah menggelinding dengan aman ke tanah. Mengepakkan lapangan. Gerobak kecil dapat membantu mengurangi jumlah pembengkokan dan pengangkatan yang harus dilakukan pemetik selama panen. Gerobak juga dapat ditunjukkan di bawah ini memiliki satu roda di depan dan dapat didorong sepanjang baris di depan pemetik. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Deden Sofyan. Dipersilahkan. Terima kasih. Dan selanjutnya bantuan sederhana untuk pengepakan lapangan adalah gerobak bergerak dengan rak untuk kotak dan atap yang lebar untuk memberikan naungan. Gerobak kecil ini dirancang untuk didorong dengan tangan di sepanjang bagian luar tepi ladang atau kebun tempat panen berlangsung. Sudah digunakan untuk lapangan bungkus anggur, meja, buah-buahan kecil, dan sayuran khusus. Gerobak yang lebih besar untuk pengepakan lapangan ini dirancang untuk ditarik oleh traktor kecil ke dalam sawah saat panen. Gerobak jenis ini dapat digunakan untuk pengepakan lapangan banyak jenis tanaman. Atapnya dapat dilipat untuk memudahkan pengangkutan. Dan gerobak bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan agar sesuai dengan berbagai produk dan operasi yang berbeda. Selanjutnya. Dengan sistem
yang bergerak sendiri. Para pekerja lapangan bisa memotong, memangkas, mengikat, dan mengepak di lapangan. Nah, dan transportasi ke tempat pengemasan, sistem konveyor digerakkan oleh gravitasi untuk pisang diilustrasikan di bawah ini, memberikan contoh bagaimana penanganan dapat diminimalkan selama persiapan pasar. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.